Selamat sore semuanya. Hari ini kita mencoba berlatih coaching. Saya Joko Novarianto dan Ibu Revni Yunita akan melatih pembelajaran di modul 2.3 dengan fasilitator Ibu Rita. Dipersilahkan Ibu Revni. Ya, terima kasih Pak Joko. Baik, selamat sore Pak Joko. Selamat sore Bu. Ya, Kenapa nih kok saya lihat Pak Joko agak-agak sedih dan murung? Ada apa ya Pak Joko? Kelihatannya ada yang ingin Pak Joko ceritakan gitu kepada saya. Ibu kayaknya salah tangkep deh. Saya hari ini bahagia nih, nggak murung nih. Oh gitu, bahagia ya. Iya, Tapi bahagia. raut muka Pak Joko tuh kayak ada permasalahan yang ingin disampaikan atau kayak ingin berbincang-bincang dengan saya gitu yang saya lihat. Iya, memang sejak beberapa hari dari saat kita masuk kelas di tahun pembelajaran baru ini, liburan kemarin saya juga berpikir ya, bagaimana nanti di tahun ajaran ke depan saya ditaruh di kelas rendah untuk apa ya, project yang akan disampaikan. Kebetulan saya ditunjuk ketua project sekolah, Ibu. Seperti itu. Hmm, seperti itu. Jadi harap-harap cemas seperti Mhm. itu ya. Berarti, tujuan Pak Joko ini untuk, membicarakan tentang, eee, apa namanya, tentang tanggung jawab Pak Joko sebagai ketua dalam P5 di sekolah, begitu Pak Joko? Iya, sebesar itu. Benar Mmm, seperti itu. oke. Karena memang saat itu penugasan juga Mhm. harusnya kan keinginan kami saat itu ya, apa, di raker muncul nama, tapi ternyata terlalu dadakan menurut saya. Jadi adanya nama kami keluar Iya. sebagai ketua project itu Hamin 3 dari saat itu kami semua lagi liburan. Jadi Baik baik. nggak bikin tenang seperti itu Iya suasananya. iya. Oh gitu. Kira-kira, apa yang menyebabkan, hal ini bisa terjadi kepada Bapak? Sebetulnya tahun lalu pun kami sudah ditunjuk untuk proyek kelas atas, kelas 12 dan sekarang kelas 10. Mungkin saya Mmm, berpikir kenapa nggak bergantian itu ya. Nah itu sih salah satu alasan di awal kenapa tidak bergantian yang pertama. Lalu yang kedua, apakah bisa ya eh, saya mundur. Nah, seperti itu Ibu. mmm. Dari permasalahan yang Bapak ceritakan tadi, kira-kira, Bapak mengetahui nggak sih gitu, kekuatan Bapak, dengan permasalahan tadi gitu? Bapak Bapak tahu nggak kenapa alasan Bapak ditunjuk gitu, jadi ketua, P5 tersebut gitu? Bapak tahu nggak kekuatan yang ada di dalam diri Bapak sebenarnya? Ya mungkin satu karena kan ada beberapa teman kami di sekolah ya yang ikut program guru penggerak seperti itu dan kami salah satunya. Dan kebetulan sekolah saya sekolah penggerak dan sudah tahun keempat ini melaksanakan P5. Jadi memang sudah lebih mendahului ya, pionir ya. Sebetulnya kekuatannya ya mungkin karena kami saat itu diikutkan dalam komite pembelajar namanya ya. Saya ikut Mmm, pelatihan selama 10 hari. mhm. Ya dia anggap sudah ada bekal sedikit di saat itu kan. Akhirnya kami tunjuk di tahun lalu ya, di tahun pertama kali 3 tahun yang lalu sebagai ketua proyek. Dan kemarin saya anggap sudah tahun keempat ini bisa beralih kepada yang lain supaya juga bisa belajar semua. Ternyata masih nama kami yang muncul di situ. Nah, Baik. seperti itu. Dan Iya. sudah -5. Akhirnya kan Mmm, kita gerebak-gerubuk ya. Kalau kata orang mhm. Jawa, gerusuk-gerusuk bingung. Aduh, Iya. nyari dari mana nih data-data, harus bikin cepat dan sebagainya seperti itu. Tapi sebetulnya masih Mmm, ada jeda waktu sih. Nah, saya berpikir masih ada jeda waktu dari ini kan tidak langsung project ya, masih
biasanya Iya. sih 1 bulan ke depan itu. Oke, baik Pak Joko. Kira-kira nih Pak, apa sih hambatan yang Bapak rasakan gitu dari hal tersebut? Hambatan yang saya rasakan cuma ini aja. Biasanya kami jika project itu kan modul yang kami akan sampaikan kepada fasilitator. Ya, fasilitator itu kan teman-teman kita ya, rekan sejawat juga. Dan kita harus membuat kalau kemarin untuk kelas 10 itu ada 148 JP. Kita bagi tiga project ya. Di semester 1 ada 2 project, di semester 2 ada 1. Nah, jadi Mmm. jamnya kita buat pula bentuknya bukan per minggu pelajaran untuk materi project di hari Jumat dan Kamis atau di akhir pelajaran, ada juga bikin blog. Nah, seperti jadi kita membuatnya blog. Jadi untuk blog ini perlu Bu Refni ketahui, yang kami buat jadinya kami melaksanakan project itu kurang lebih selama minimal 11 hari sampai pernah 18 hari, Bu. Seperti itu. Jadi mungkin sampai sebulan. Kalau 18 hari kan karena hari kerja itu seminggu 5 hari ya. Jadi itu yang membuat saya khawatirkan, yang materi yang harus kita buat banyak sekali. Sampai ya tadi saat modul satu ini terdiri dari A B C sampai hari satu, hari kedua sampai hari ke umpamanya minimal tadi 11 hari, berarti harus membuat 11 macam cara untuk perharinya yang kami sampaikan kepada fasilitator rekan-rekan kami. Itu Bu, jadi Mmm, beratnya begitu. kita sampaikan seperti itu di Iya awal. iya, baik Pak Joko. Tadi kan, Pak Joko sudah mengutarakan ya, hambatan yang Bapak rasakan gitu. Nah, kira-kira, Pak Joko tahu nggak sih gitu, eee, solusi dari masalah ini? Apa kira-kira, solusi dari masalah Pak Joko tersebut? Sebetulnya eh, sudah sedikit ada titik terang ya kalau di saya mungkin dari pengalaman kemarin ya itu sama hari ini mungkin bisa kami apa ya namanya ambil sedikit-sedikit kan. Sekarang juga kita di PMM itu kan kita banyak berbagi praktik baik, yaitu ternyata ada jalan terang. Saat itu saya membuka PMM, ternyata ada Ibu, ada, tapi memang harus kita olah ya banyak ya. Apa keinginan kita tidak berbeda dengan sekolah yang kita buka di PMM itu. Mereka juga membuat atau memiliki banyak data-data modul dari pertemuan 1 sampai 11, ada yang sampai 15 atau mungkin terpotong. Nah, itu bisa kita kita ATM ya seperti itu. Ya, itu yang membuat saya kemarin agak agak tenang sedikit, yang akhirnya kami berkonsultasi sama tim fasilitator yang dimana mengajar kelas 10 semuanya, kurang lebih sekitar 11 orang ya, 12 orang sama sama saya. Jadi ini yang saya rasa membuat saya agak nggak terlalu berat, tapi memang satu lagi Ibu gini, ternyata rekan sejawat itu juga ketakutan ya kalau memang ditunjuk seperti itu seperti kami. Jadi inginnya mengekor, mengekor saja seperti itu. Iya. Ya. Mmm. Oh ya, jadi, dari apa yang sudah tadi Bapak ceritakan ya, kira-kira, Bapak bisa nggak, menceritakan kembali apa yang Bapak ingin lakukan? Ya, mungkin solusinya setidaknya saya dapat satu pengalaman tadi ya, karena sudah melaksanakan di saat kelas atas kelas 12. Yang kedua, sudah bisa agak titik terang tadi kita bisa lihat di berbagi atau di PMM, lalu kita kembangkan. Yang ketiga, diskusi dengan rekan sejawat yang tanda kutip ya, yang mau diajak diskusi.
seperti itu kali ya, yang mau diajak diskusi dulu, jadi kan tidak semuanya Hmm, ya, satu ide seperti itu. baik, baik. Apa Pak Joko tadi sudah menceritakan tentang hambatan, terus Pak Joko juga sudah menemukan solusi, dan Pak Joko juga sudah merencanakan apa yang dilakukan ke depan. Kemudian kira-kira komitmen apa yang akan Bapak lakukan eh, untuk selanjutnya? Ya di project ini harapan saya dan komitmen saya juga membuat modul yang mudah diamati dan dilaksanakan oleh rekan kami di fasilitator, dan juga sesuai harapan anak. Karena setiap kami melaksanakan event project ini, kami selalu membuat refleksi berbentuk apa, melempar refleksi yang kita kumpulkan apa yang harus kita perbaiki dan seterusnya. Jadi kita petakan ya. Jadi komitmen ini yang ingin selalu saya sampaikan, berharap ya sampai kemarin juga kita membuat suatu apa namanya, pilihan ya, pilihan materi, materi di P5 dari 6 itu, mau apa untuk di pertemuan ini. Kalau di kelas atas mungkin bisa, nah ini akhirnya kelas 10 kan baru kita mulai ini Bu Retni. Iya, Makanya iya. kami mencoba yang sederhana, tapi kata sederhana itu kan mereka juga nggak paham sederhana itu apa. Biasanya kalau anak yang Betul. baru mungkin ya anak baru ini melihat sesuatu itu seru ya. Mudah-mudahan harapan saya itu sih, kita kasih yang Mm-mm. model mana atau yang bentuknya apapun yang ini tidak jadi hambatan ya. Pengennya begitu karena mungkin anak baru ya, jadi mesti nurut. Harapan kami Iya. komitmennya teman-teman juga bisa memahami materi yang kita susun dan kita bahas bersama nanti itu. Baik. Kira-kira nih Pak, siapa saja sih yang bisa dapat membantu Bapak untuk menjalankan permasalahan ini? Kebetulan saya ada beberapa apa namanya, eh, tim ya yang saya lihat solid ya, bukan karena senioritas ya. Saya menganggap saya bisa ke atas, saya bisa ke bawah, dalam artian saya bisa ke guru yang usianya lebih muda, saya bisa juga ke usia yang guru yang di atas kami gitu. Jadi saya ada dua tiga guru yang benar-benar kompeten. Satu, dia memiliki kompetensinya di bidang IT, yang satu lagi di apa namanya, komunikasi karena dia guru sosiologi, yang satu lagi ada teman kami yang CGP. Nah ini tiga orang ini yang membuat saya lebih semangat sebetulnya, tapi saya agak malu. Kenapa malunya ya, selalu minta bantuan mereka untuk seperti ini ya, membuat uh, kolaborasi. Tapi memang harus itu seperti itu ya, kita harus berkolaborasi dan reflektif ya. Yang saya anggap ini sebetulnya memang harus dilaksanakan, cuman Iya, kita kesannya malu ya, minta tolong selalu itu kan. iya, 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 betul Pak Joko. Nah, eh, dari apa yang sudah Bapak utarakan tadi, bagaimana tindak lanjut ke depannya Pak Joko? ya kemarin sudah kita mulai sedikit-sedikit, dari 11 pertemuan saya sudah dapat cicil 3 hari. Jadi setidaknya eh, akan saya coba dulu di saat setelah MPLS masuk, lalu kita belajar 2-3 minggu ini, lalu mulai nanti di modul project 1 dengan tema yang sudah ditentukan. Jadi mungkin cara saya tindak lanjutnya 3 hari ini sambil berjalan. Jadi ntar hari ke-1 saya mau buat modul hari keempatnya, saat hari kedua saya buat modul hari kelima keenam, mungkin seperti itu kali ya. Jadi dibantu dengan tadi dengan rekan yang sepaham dan juga bisa membantu banget. Itu kali Bu Resni. Oke, baik. Baik Pak Joko. Dari perbincangan kita ini ya, kira-kira bagaimana sih perasaan Pak Joko saat ini? Ya sudah agak terbuka nih. Jadi saya tadi masih ganjel kan awalnya ya.
dadakan yang pertama kan, lalu tugasnya banyak, harus nyari teman yang solid, ya akhirnya ya sudah agak-agak enak ini. Jadi Begitu. benar-benar memang kita tidak bisa kerja sendiri ya, kalau saya pikir kita sendiri mempunyai keterbatasan. Pernah kami di apa namanya, tapi kebetulan ya bukan saya ya, sampai dicap gini, ini project saya, pernah dikritisi. Jadi maaf, bukan saya, project kami. Itu saya pernah dikritik seperti itu. Jadi ini yang membuat oh iya ya, ternyata kalau kerja sendiri kita bilang kelewatan bahasa kata itu, mereka akan mengkritisi sendiri, teman-teman merasa tidak dihargai. Ya Mhm. seperti, jadi kolaborasi dan kolaboratif reflektif ini yang selalu kita dengungkan ya. Mudah-mudahan teman-teman kami bisa semuanya bisa bergerak bersama, bisa juga menjadi partner, menjadi fasilitator yang membuat nanti proyek di anak-anak ini berjalan dengan baik sesuai harapan. Itu Bu Refni. Baik, Senang sekali rasanya tadi Bu. ya, saya juga senang bisa melihat Bapak dapat memecahkan masalah Bapak sendiri dengan perbincangan yang luar biasa saat ini dan mudah-mudahan Bapak bisa menjalankannya dengan penuh semangat. Kira-kira ada hal lain yang ingin Bapak bicarakan lagi, Pak? Sepertinya kelegaan ini satu dulu deh. Nanti banyak Oke. banyak yang akan timbul masalah baru ya. Oke, Terima yang kasih penting banyak loh hal Bu ini Retni. sudah Iya, terpecahkan ya, Pak ya. ya alhamdulillah, Baik. Oke, setidaknya tidak buntu sekali. baik. Baik, kalau memang sudah cukup, saya izin undur diri, Pak Joko. Iya, terima kasih banyak Bu Retni mau mendengarkan Ya, cerita sama-sama, kami Pak. hari ini. Oke, Ya, sama-sama, Pak. selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.